Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita masuk pada bab yang ke-31, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sebagian manusia, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 165 ini memiliki dua makna, dan dua-duanya merupakan kekufuran karena terkandung padanya kesyirikan. Yang pertama, sebagian manusia ada yang mencintai selain daripada Allah andadan, dijadikan tandingan. Artinya ada sebagian orang yang beriman itu satu sisi dia mencintai Allah, sisi lain dia mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu waktu dia sangat mencintai Allah, di waktu yang sama dia juga cinta kepada selain Allah. Dan yang kedua, ada orang-orang yang sama sekali tidak mencintai Allah, dan mereka hanya mencintai selain daripada Allah, dan dua-duanya kekufuran. Karena tidak boleh seseorang itu melakukan kesyirikan dalam hal mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala memasukkan bab ini dalam bab tauhid, karena di antara rukun ibadah itu ada tiga. Salah satunya adalah al-mahabbah, menanamkan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-khawfu minallah, takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ar-raja minallahi azza wa jal, berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut rukun ibadah. Kalau seandainya kemudian seseorang mencintai selain daripada Allah, melebihi kecintaan dia kepada Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam bab al-mahabbah, kecintaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah ayat yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri sebagai ayat ikhtibar namanya,
ayat ikhtibar itu ayat ujian. Karena ada sebagian orang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka turunlah ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada kaum itu, kalau mereka merasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikuti aku, maka dengan itulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti ketika kita kemudian mengaku sangat cinta dengan Allah, maka harusnya bentuk cinta itu diwujudkan dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Karena tidak mungkin Anda mewujudkan cinta kepada Allah kalau kita tidak mencintai Allah sebagaimana Rasulullah mencintai Allah. Bagaimana caranya? Karena hanya dengan itu. Makanya para ulama mengatakan bahwa ada orang-orang yang hanya mencintai Allah di lisan saja, dalam hatinya mereka tidak mencintai Allah. Seperti siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu hanya mencintai Allah di lisan saja, tapi dalam hatinya membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini tidak ada guna keimanannya. Padahal semakin cinta seseorang kepada Allah, semakin tinggi keimanan dia kepada Allah azza wa jalla. Bahkan dalam kondisi apapun, karena manusia itu kan tidak lepas dari ujian. Dalam ujian apapun, kalau seseorang tertanam kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mencintai selain Allah, maka ujian berat apapun terasa ringan bagi dia. Ketika seseorang kemudian kehilangan harta, karena tidak cinta dengan harta, dia tenang saja, karena hatinya hanya cinta dengan Allah azza wa jalla. Itulah makna zuhud. Zuhud itu meletakkan kekayaan di tangan dan tidak meletakkan di hati. Hatinya hanya untuk Allah aja. Kalau kita melihat orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka sangat mencintai sesembahan mereka. Makanya ketika diseru kepada mereka, qulu la ilaha illallah, katakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena cintanya mereka dengan Tuhan-Tuhan mereka, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahid, inna hadha la syai'un ujab. Ya Muhammad, apakah kami harus menetapkan satu Tuhan saja yang kau sembah, sementara Tuhan-Tuhan kami harus dibuang? Ini ajaran apa ini? Ajaran gak jelas ini. Mereka menolak gitu ya, karena terlampau mencintai Tuhan-Tuhan mereka. Makanya ketika Nabi SAW berusaha untuk mendakwahkan kebatilan para penyembah berhala di zamannya, mereka marah. Kemudian terjadilah peperangan. Kenapa mereka kemudian mau berperang dan melawan Nabi SAW, baik dalam perang Badar, perang Uhud, perang Hunain dan perang-perang yang lainnya? Itu karena mereka terlampau mencintai berhala-berhala mereka. Dari situlah maka ada sebagian orang musyrik itu yang sangat cinta dengan berhala, seperti kecintaan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada yang mencampur aduk masalahnya. Satu sisi dia muslim, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi sisi lain dia masih datang ke dukun. Ada yang seperti ini? Ada. Dia bersyahadat tapi juga senang datang ke dukun. Dia bersyahadat tetapi suka juga dia dengan tangkal dan jimat. Bersyahadat dia cinta juga dengan dunia, bahkan melampaui kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kecintaan dia kepada dunia ini terkadang ada orang yang melampau. Ketika dia berbisnis, kemudian lancar bisnisnya, lupa dia sholat, ya kan? Hakikatnya dia telah menjadikan harta itu berhala selain daripada Allah. Kalau dulu di zaman Rasul, orang-orang musyrik itu menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal gitu ya. Tapi di zaman sekarang yang disembah itu bukan itu. Yang disembah itu ringgit, dolar dan rupiah. Ganti itu berhalanya. Berhalanya masuk dompet. Berhalanya ada di ATM sekarang ini. Keyakinannya sama saja. Ya. Karena buktinya karena kecintaan mereka kepada dunia itu melebihi kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tadinya sebelum dia disibukkan dengan dunia, dia masih sempat sholat, masih sempat ke masjid, masih sempat ke majelis ilmu gitu ya. Tapi ketika mulai Allah bukakan dunia, mulailah kemudian mereka sedikit demi sedikit meninggalkan ibadah-ibadah awalnya sunnah berakhir wajib. Ya, memang begitu. Ini yang ditakutkan Nabi SAW. Kata Rasul, ketika datang sahabat Nabi SAW yang membawa harta yang banyak dari Khaybar, dari upeti, karena orang-orang Yahudi tidak mau masuk Islam, maka mereka harus bayar upeti, bayar jizyah, dan mereka tetap menghinakan diri di hadapan orang Islam. Jadi ketika sahabat datang bawa upeti dari Khaybar banyak sekali, dan ketika itu Rasul sedang sholat subuh. Kemudian dihabarkan kepada Rasul bahwa telah datang jizyah, upeti dari Khaybar, harta yang sangat melimpah ke Madinah. Nabi langsung khutbah dan berdiri dan mengatakan, aku tidak takut kepada kalian akan kefakiran. Kata Nabi SAW, aku tidak takut kepada kalian kalau kalian itu ditimpa kefakiran, katanya. Mal faqra ahsya alaikum, bukanlah kefakiran itu yang aku takutkan menimpa kalian, walakin ahsya an tubsatad dunya. Ini yang ditakutkan Rasul. Tapi yang saya takutkan kalau dunia dibentangkan kepada kalian, fatanafasuha kama tanafasal ladina min qablikum wa tuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia, persis seperti orang dulu berlomba-lomba mengejar dunia. Akhirnya kalian akan dihancurkan sebagaimana orang dulu sudah dihancurkan. Karena dunia ini bisa menjadi berhala. Terkadang orang lebih mencintai dunia dibandingkan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada orang yang takut kepada istri tapi tidak takut kepada Allah. Ada? Ya. Sama istrinya dia takut, tapi sama Allah dia nggak takut. Ya. Ada orang yang lebih mencintai istrinya jauh dibandingkan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lebih mencintai anak-anaknya dibandingkan kecintaannya dia kepada Allah. Ada orang yang lebih mencintai hartanya, rumahnya, mobilnya, ATM-nya dibandingkan kecintaan dia kepada Allah. Padahal Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu harusnya lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah pertegas di sini dalam ayat selanjutnya dalam At-Taubah 24. Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." Katakan ya Muhammad kepada mereka umatmu itu, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan kalian yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan akan kerugiannya,
rumah-rumah, tempat-tempat tinggal kalian, itu semua lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, daripada mencintai Rasulullah, daripada mencintai jihad, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umumnya manusia itu dicintakan dengan bapak-bapak mereka, orang tua, dicintakan dengan anak-anak, dicintakan dengan saudara, dicintakan dengan istri, dicintakan dengan keluarga, kan? Dan juga difitrahkan orang itu cinta dengan harta, cinta dengan usaha, cinta dengan tempat tinggal. Itu umumnya seperti itu. Tapi kalau seandainya perkara-perkara itu lebih dicintai dibandingkan Allah, Rasul dan jihad, maka tunggu kehancurannya. Karena dia telah melakukan syirik dalam bab kecintaan. Tidak boleh mencintai kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasul bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak beriman dengan sempurna seseorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada anak kalian, orang tua kalian, bahkan manusia-manusia yang kalian cintai sekalipun. Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW ketika dia masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari semuanya, dari orang tuaku, dari istriku, dari anakku, dari hartaku, semuanya engkau lebih aku cintai kecuali dari diriku." Dia mengecualikan. Semuanya memang terkalahkan dengan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah, kecuali kecintaan diriku kepadaku. Kata Nabi SAW, "Tidak wahai Umar, berarti engkau belum mencintai aku." Ya. Lalu apa yang harus saya katakan wahai Rasul? Cintai aku melebihi dirimu. Maka Umar pun mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari semuanya termasuk diriku." Kata Rasul, "Al-an ya Umar." Itu yang benar. Itu yang benar itu. Kamu harus mencintai Rasul melebihi segalanya. Makanya kita tahu bahwa kalau antum tanya orang-orang Islam, semua orang Islam, kalau dikatakan kepada mereka siapa nabi kalian, pasti jawabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian cinta dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, kami sangat cinta. Sangat cinta. Saking cintanya kami kepada Rasul, kami bersolawat, memperbanyak salawat kepada Rasulullah, salawat ini dan itu. Ya. Tetapi kenyataannya, apakah orang yang mengaku cinta dengan Rasulullah hakikatnya betul-betul sudah mencintai Rasulullah? Saya contohkan dua manusia di zaman Rasulullah. Pertama, Abu Talib. Abu Talib itu orang yang sangat mencintai Rasulullah. Kalau tidak cinta, tidak mungkin Rasul dirawat dia sejak kecil, kan? Saking cintanya dengan Rasul, Abu Talib itu merawat Rasul, bahkan lebih mencintai Rasul dibandingkan anak-anaknya. Abu Talib itu sampai kebutuhan Rasul semuanya dipenuhi. Ketika Nabi SAW di usia 12 tahun, Nabi hendak diajari dagang oleh Abu Talib karena cintanya kepada Rasulullah. Diajak dagang ke Syam, tapi di tengah jalan berjumpa dengan seorang rahib, Buhairah rahib, dan meminta agar Abu Talib mengembalikan Rasul ke Mekah karena ada tanda-tanda kenabian kepada anak itu. Kalau orang Yahudi tahu yang ada di Syam, tentu orang-orang Yahudi akan membunuhnya. Dikembalikan Rasul. Maka Nabi SAW hidup di Mekah menjadi penggembala bertahun-tahun.
ma min nabiyyin illa wara'al ghanam, tidak ada satupun nabi kecuali penggembala kambing. Maka Nabi SAW sampai kemudian menikah dengan Khadijah dan memiliki banyak anak sampai di usia 40 tahun Rasul kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Semua paman-paman Nabi SAW kecuali Abu Talib, Hamzah dan Abbas yang masuk Islam. Abu Talib tidak masuk Islam, tapi sangat mencintai Rasulullah, padahal tidak masuk Islam. Tapi paman-paman yang lainnya, Abu Lahab, tetangga-tetangganya, tokoh-tokoh Quraisy sangat membenci Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW berdakwah sendirian, kemudian istrinya masuk Islam, kemudian anak-anaknya masuk Islam, kemudian kawan-kawannya hanya segelintir orang. Tidak ada yang bisa menjadi backing Rasul ketika itu untuk menjaga keselamatannya. Hanya dua manusia. Pertama istrinya karena kekayaannya, yang kedua pamannya Abu Talib karena dia raja Arab, pemimpin Arab dari Quraisy, ya kan? Dari Bani Hashim. Sehingga orang-orang yang tidak suka dengan Rasul SAW tidak bisa menyentuh Rasul dengan perbuatan, hanya bisa mencela dengan kata-kata. Kenapa? Karena mereka tahu posisi Rasul ada Abu Talib masih hidup. Makanya ketika mereka hendak menghentikan dakwah Rasul, yang dijumpai tidak langsung Rasul, mereka datang kepada Abu Talib karena tahu Abu Talib melindungi Rasulullah. Mereka meminta kepada Abu Talib, ya Abu Talib, inna ibna akhi qad saffaha dinana wa farraqa jama'atana, ya, kemudian wasabba ahlamana. Wahai Abu Talib, lihat tuh anak saudaramu si Muhammad itu berkali dia menjelek-jelekan agama kami, membodoh-bodohkan bapak moyang kami, dan menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan kami, serta memporak-porandakan jamaah kami. Tolonglah, sebelum kami bergerak, kau nasihati dulu dia. Datang Abu Talib menasihati Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ini orang-orang Quraisy sudah mulai mengancam, mulai bertindak, mulai akan menyakiti dirimu karena kamu begini dan begitu. Tapi Nabi tetap istiqomah, dengan tegar dia mengatakan, ya ammi, ala dha'fir riwayah, walaupun riwayat ini dilemahkan para ulama, law wada'u syams fi yamini wal qamara fi shimali ma taraktu hadzal amr. Kalaulah mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maka aku tidak mungkin meninggalkan agama ini. Ya. Akhirnya melihat kegigihan Rasul, Abu Talib mencintai Rasulullah sehingga dia mengatakan, kalau begitu ya Muhammad, wahai anak saudaraku, qul ma syi'ta waf'al ma ahbabta. Sudahlah, terserah kamu, ucapkan sekehendakmu, lakukan sesukamu, tetapi saya akan berusaha melindungi dirimu. Padahal Abu Talib kafir tuh. Tapi karena kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah, dia tetap saja melindungi Nabi SAW dan membiarkan Ali bin Abi Talib, putranya, masuk ke dalam agama Rasulullah. Baru setelah Abu Talib meninggal dunia, maka tahunnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan, karena Rasul tidak bisa lagi dibela oleh paman-pamannya. Ditambah-tambah Khadijah juga meninggal di tahun yang sama. Ya. Nah, di sini yang ingin saya katakan, Abu Talib itu sangat mencintai Rasulullah. Bahkan al-jaza'u min jinsil amal, fajaza'ul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan itu dengan membalas kebaikan yang sama. Ketika Abu Talib sakaratul maut, Rasul datang kemudian mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhaju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalau kamu mengucapkannya saya akan berhujah di hadapan Allah, kau akan selamat dari adab Allah. Tapi sampai meninggal Abu Talib tidak mengeluarkan kalimat la ilaha illallah, saking cintanya Rasulullah kepada Abu Talib. Bahkan ketika Abu Bakar membawa ayahandanya Abu Quhafah masuk Islam, ya, kemudian berbaiat kepada Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat, Abu Bakar menangis. Kata Rasulullah, ya Abu Bakrin, lima tabki? Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Harusnya kau bahagia, orang tua mau masuk Islam. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalaulah yang masuk Islam itu hari ini bukan bapakku,
bukan Abu Quhafah, tapi pamanmu Abu Talib yang kau sangat cintai itu. Tentu ini lebih aku sukai dibandingkan keislaman ayahku. Abu Bakar ingin membagi kebahagiaan dengan Rasulullah, sehingga dia mengatakan seperti itu karena Rasul sedih karena kematian Abu Talib dan tidak masuk Islam. Makanya ketika matinya saja Rasul berdoa untuk supaya Allah mengampuni dosanya, tetapi Allah turunkan ayat, makana lin nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi meminta ampun kepada Allah untuk orang musyrik walaupun kerabat dekatnya sekalipun pamannya sendiri. Ya kan? Tapi lihat akhirnya, kata Nabi SAW, aku melihat Abu Talib itu berada dalam gelombang api neraka. Kemudian Allah memberikan syafaat kepadaku untuk meletakkan Abu Talib di neraka yang paling dangkal, hanya sampai tumitnya saja, tapi cukup mendidihkan kepalanya. Tapi Abu Talib tidak keluar dari neraka, cuman diringankan adabnya. Harusnya kecintaan kepada Rasul SAW menyelamatkan Abu Talib dari neraka, tapi Abu Talib tidak masuk surga, tetap aja di neraka dia. Kenapa demikian? Karena kecintaan tanpa ada ittiba, mencontoh Rasulullah, maka itu kecintaan yang semu. Kalau orang hanya ngaku cinta Nabi, bersalawat kepada Nabi, tapi perilakunya dia menyelisihi Nabi SAW, buat apa anda ini mengaku cinta kepada Rasul kalau dalam perbuatan sehari-hari menyelisihi sunnah Rasulullah? Maka cinta itu harus dibuktikan, ya, bahwa sebuah pengakuan tanpa bukti maka itu hanya hayalan belaka. Ini contoh kisah kecintaan Abu Talib, tidak manfaat bagi Abu Talib, tetap saja masuk neraka dia. Kemudian contoh yang kedua, contoh seorang tokoh munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh munafik Madinah itu. Dia ketika dalam posisi terjepit karena banyak orang-orang Khazraj dan Aus masuk Islam, sementara dulu dia digadang-gadangkan menjadi tokoh kedua kabilah yang untuk mendamaikan, karena setiap hari dua kabilah ini selalu berperang. Lah Abdullah ibn Salul ini bijak orangnya. Di masa jahiliyah dia bisa mendamaikan dua kabilah ini. Tapi ketika datang Rasul ke Madinah, dua kabilah ini masuk Islam. Maka terpojoklah posisi Abdullah bin Ubay bin Salul. Enggak mungkin dia jadi pemimpin karena Khazraj dan Aus sudah jadi orang Ansar. Tentu mereka akan memilih Rasulullah. Ketika kemudian Allah perlihatkan kekuatan Islam di Madinah, takut dia. Akhirnya dia pun pura-pura masuk Islam karena terancam jiwanya. Bersyahadat dia. Kemudian pura-pura mendekati Rasulullah, kemana-mana bersama Rasulullah, sholat di belakang Rasul, zakat kepada Rasulullah, ibadah dengan Rasulullah, berjihad dengan Rasul, pura-pura saja itu karena mempertahankan jiwanya, takut terancam. Dia ittiba loh ya, mengikuti sunnah Rasulullah loh ya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Tidak ada cinta sama sekali dalam hatinya Abdullah bin Ubay ini kepada Nabi SAW. Maka sehebat apapun ittiba, mencontoh Rasul SAW, kalau tidak ada mahabbah, kecintaan dalam hatinya kepada Rasul, percuma ittibanya ya. Maka harus digandengkan. Abu Talib cinta dengan Rasul tanpa ittiba, hatinya cinta kepada Rasulullah, tapi kan tidak ada ittiba. Ini si Abdullah bin Ubay ini terbalik. Dia sangat ittiba tapi hatinya tidak ada kecintaan kepada Rasulullah. Maka dua-duanya masuk neraka. Turunlah ayat kepada Abdullah ibn Ubay bin Salul, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Maka antum harus pahami bahwa ittiba itu identik dengan hal-hal yang zahir, yang nampak. Seseorang hendaklah berucap mengikuti sunnah Rasul, seseorang hendaklah berbuat mengikuti sunnah Rasul, seseorang hendaklah beribadah yang nampak mengikuti sunnah Rasul, tetapi juga hatinya harus dibarengi dengan kecintaan kepada Rasulullah.
maka kecintaan dalam hati, kemudian perbuatannya betul-betul ittiba, barulah Anda dikatakan mencintai Rasulullah. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang dijanjikan masuk surga dari 10 sahabat pilihan, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang betul-betul mencintai Rasul dalam hatinya dan dibuktikan lewat perbuatannya. Itulah makna dari kecintaan. Tapi kalau dia mencintai Rasul, satu sisi mencintai yang lainnya, maka ini bukan seperti itu. Makanya kita lihat orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan orang-orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa di sini ada bab? Ada sebagian orang itu mencintai selain Allah, lebih mencintai Allah, kan? Contoh, saya contohkan ya. Dalam sebuah tatanan negara, ada negara itu yang berhukum bukan dengan hukum Allah. Ada negara itu yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Bahkan yang membuat hukum itu ya negara itu sendiri. Ya. Orang-orang yang membuat undang-undang itu ya orang-orang yang kemudian berada di posisi-posisi tertentu yang dipilih oleh negara, kan begitu. Terkadang hukum yang dibentuk itu tidak sebagaimana hukum Allah. Bahkan ada hukum yang menyelisih hukum Allah. Kalau seandainya kita menghadapi hukum yang tidak turun dari Allah Subhanahu wa taala dan cenderung menyelisih hukum Allah, kita suka, kita redha, kita mendukung, berarti Anda masuk kepada syirkul akbar. Pemerintah melegalkan LGBT, wah mantap nih, karena dia banci juga, waria juga, senang dia. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ya, susahnya saya harus sembunyi-sembunyi, sekarang sudah legal. Mudah-mudahan ada perkawinan yang sah, katanya. Senang dia. Yang ditunggu-tunggu ini ada. Ini pemerintah ngadakan nih undang-undang LGBT. Dia redha pula, senang pula, nunggu-nunggu kapan itu. Orang ini telah kufur, syirkul akbar, syirik besar. Kenapa? Karena dia redha masalahnya dengan hukum di luar daripada hukum Allah. Ya, pemerintah melegalkan lokalisasi, melegalkan khamar, oh ahli maksiat senang, oh mantap ini. Ya, kalau dia sampai redha, sampai senang, sepakat, setuju, oke, mantap, syirkul akbar, syirik besar. Ya. Yang kedua, kalau seandainya dia tidak redha hatinya, aduh rusak ini, kenapa kemudian LGBT kok dikasih undang-undang? Ya. Dia tidak suka karena dia juga bukan LGBT umpamanya. Dia nggak cinta, tapi dia sepakat. Hatinya tidak suka, tapi perbuatannya sepakat. Maka ini syirkul asghar, karena ada kesepakatan, cuman hatinya tidak redha. Ya kan? Kemudian yang ketiga, dia tidak redha, tidak cinta, dan tidak sepakat. Cuman bagaimana kita hidup di negeri seperti ini? Kita bukan hidup di negeri yang murni 100% memang ditegakkan hukum Islam. Ya terpaksalah kemudian mengikuti yang ada. Maka ini tidak ada dosa, tidak syirik akbar dan tidak syirkul asghar. Karena kita tidak bisa apa-apa di sini. Tapi dalam hatinya kita mengingkari itu tidak benar dan kita tidak sepakat. Tapi karena kita hidup di sebuah negara yang ada undang-undang, ada aturannya, bahkan kemudian kalau kita membangkang kemudian ada pasal-pasal yang mengikat kita, akhirnya kita dianggap kriminal, radikal dan yang lainnya, ya akhirnya kemudian mau dikata ya sudah mengikut saja. Maka orang yang seperti ini yang umumnya di negara-negara yang ma'ruf gitu ya, negara-negara Islam, maka tidak berdosa. Yang berdosa itu satu tadi syirik akbar, kalau dia redha, dia cinta, dia sepakat. Kalau syirik asghar tidak. Syirik asghar itu hanya cinta, redha, tapi tidak cinta dan tidak redha, tapi sepakat. Ya kan? Nah, ada manusia-manusia itu yang mencintai selain Allah, lebih mencintai Allah. Ya, dalam bab ini, dan ini bisa dikiaskan dalam bab-bab yang banyak. Ya, dalam bab yang banyak. Ya. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan karena bab ini terlalu panjang. InsyaAllah 2 kali pertemuan.
Baik ikhwan, tidak ada tanya jawab karena saya juga ada sedikit keperluan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.